Bab 3061. Rencana Lin Yi. Mendengar kata-kata Afluo, Lin Yi sedikit terkejut. Namun, itu juga tampak masuk akal. Karena sebelumnya Glare telah aktif di bidang ini. Karena insiden pabrik baja itulah ia pindah ke negeri Yan. Sekarang kembali ke sini, itu sudah sewajarnya diharapkan. Dering-dering-dering. Pada saat yang sama, telepon Lin Yi berdering. Itu adalah panggilan dari Ning Che. Apa yang sedang kamu lakukan? Ketika berbicara, suara gemuruh terdengar, seperti sedang mengemudi. Kau benar-benar tahu cara menikmatinya, kata Ning Che sambil tersenyum. Kami sudah mengumpulkan beberapa informasi. Orang bernama Glare itu sepertinya pergi ke Timur Tengah. Mungkin dia tahu pergerakanmu dan pergi mencarimu. Aku juga pernah mendengar tentang ini, kata Lin Yi. Ketika tentara datang, sang jenderal akan menanganinya. Ketika air datang, tanah akan menutupinya. Tidak perlu khawatir tentang dia. Bagaimana keadaanmu? Apakah kamu butuh bantuanku? Tidak perlu bantuan. Kalau kamu mau ikut liburan, kamu selalu diterima. Masih banyak hal yang menungguku di rumah. Aku akan menemanimu saat aku kembali. Setelah menutup telepon Ning Che, jari Lin Yi mengetuk-ngetuk bagian belakang ponselnya. Dilacak oleh Brigade Garda Pusat dan Tentara Tuhan secara berurutan, cukup untuk menunjukkan bahwa tindakan Glare tidak disembunyikan secara sengaja. Ini selaras dengan karakternya. Namun, sungguh naif jika berpikir dia hanya kembali untuk beristirahat. Mungkin dia punya tujuan lain. Adapun kata-kata Afluo, kata-kata itu bahkan kurang dapat dipercaya. Ini semua hal yang perlu diwaspadai. Pada waktu berikutnya, tak seorang pun di antara mereka yang berbicara, diam-diam berjemur dan menikmati kehidupan liburan. Sore harinya, sekitar pukul 2, Lin Yi menerima telepon dari Qin Yingyue. Nak, kamu di mana? Di tepi pantai. Aku sudah mengatur pertemuan dengan Hadadi itu. Dia akan menemuimu di hotel jam 5 sore. Apa jadwalmu sudah siap? Tanya Qin Yingyue. Jika Anda punya sesuatu, saya bisa memintanya untuk menjadwal ulang. Itu tidak sopan, kata Lin Yi sambil tersenyum. Lagi pula, kamilah yang meminta pertemuan itu. Ini permintaannya. Qin Yingyue berkata. Karena dia membutuhkan anggota keluarga kerajaan, tentu saja dia harus aktif. Mari kita berpegang pada saat ini. Baiklah, aku akan memberitahu mereka. Setelah selesai membahas masalah tersebut, Lin Yi menutup telepon tanpa mengungkapkan informasi penting apapun. Afluo tidak mengerti apa yang dikatakan Lin Yi di telepon. Sambil melirik waktu, Lin Yi bangkit dan bergerak sedikit, lalu berjalan menuju jalan terdekat. Afluo tetap berbaring di bangku, tampak sangat tenang menanggapi kepergian Lin Yi, memperhatikan sosoknya menghilang dari pandangan. Kembali di mobil, Lin Yi menelepon Sui Qiang, memberitahunya tentang pertemuan di malam hari dan mengatur rencana terkait. Lin Yi juga memanggil Zhao Yunhu dan Zhao Jianfeng kembali, tetapi ketiganya tidak pergi ke tempat lain. Mereka tetap di tepi kolam renang umum hotel, mengamati para wanita bertubuh indah berjalan mondar-mandir. Sekitar pukul 5 sore, jumlah wisatawan di kolam renang berangsur-angsur berkurang. Tetapi tidak seorang pun dari ketiganya berniat pergi hingga sekitar pukul 5.10, ketika Lin Yi menelepon Qin Yingyue. Sialan, kita sudah janjian ketemu jam 5. Kenapa Hadadi belum datang? Bukankah dia mencarimu? Nada bicara Qin Yingyue sedikit terkejut. Menurutnya, ini mustahil. Hadadi membutuhkan keluarga kerajaan. Karena pertemuan dengan anggota keluarga kerajaan sudah diatur, ia tidak seharusnya terlambat. Saya akan menelepon lagi untuk memeriksa, jangan khawatir. Lin Yi menutup telepon, menyeruput jus, dan meletakkan tangannya di belakang kepala untuk bersantai dengan mata tertutup. Sekitar 10 menit kemudian, telepon Lin Yi bergetar beberapa kali. Itu adalah pesan dari Sui Qiang, namun tak ada kata-kata, hanya sebuah isyarat oke. Sui Qiang sudah berhasil di sana. Lanjutkan saja aksi ini lebih lama lagi, dan itu akan berhasil. Sekarang, kita hanya perlu menemukan cara untuk membuatnya bicara, kata Zhao Yunhu. Dengan pemain seperti Hadadi, strategi bermain mungkin tidak akan berhasil. Kita mungkin harus lebih tegas, kata Zhao Jianfeng. Jianfeng benar. Untuk seseorang yang bisa bermanuver antara keluarga kerajaan dan Hulk Rangers, kemampuan mereka tak perlu diragukan lagi, tetapi orang-orang seperti itu seringkali takut mati. Kita tidak bisa menggunakan metode yang terlalu lembut. Lihat, aku juga berpikiran sama dengan bos. Zhao Jianfeng menepuk bahu Zhao Yunhu, belajarlah dari kakakmu nanti. Enyahlah, kau hanya seorang cabul. Jika musuh menggunakan jebakan madu untuk melawanmu, kau bahkan mungkin membocorkan alamat bos. Keluar dari sini, jangan memfitnahku. Dering-dering-dering. Pada saat ini, telepon Lin Yi berdering lagi. Itu adalah panggilan dari Qin Yingyue. Ada sedikit masalah di pihak Hadadi. Saya tidak bisa menghubunginya melalui telepon, jadi kita mungkin tidak bisa bertemu hari ini. Qin Yingyue berkata, kalian nikmati saja waktu kalian di sana, aku akan mengurus masalah ini.
Tidak ada yang serius, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Lebih baik kita bertemu dengannya, kalau tidak, tidak apa-apa. Jangan khawatir, serahkan saja padaku. Setelah berbicara beberapa patah kata lagi dengan ibunya, Lin Yi menutup telepon. Ayo, kita cari sesuatu untuk dimakan, lalu mulai bekerja. Ayo pergi. Sambil makan malam, Lin Yi dan yang lainnya pergi ke restoran yang ramai untuk makan. Sekitar 1 jam kemudian, mereka pergi. Dering-dering-dering. Saat di jalan, telepon Lin Yi berdering, nomor yang tidak dikenal. Namun saat melihat angka itu, entah kenapa Lin Yi merasa gembira. Dia masih ingat nomor teleponnya. Itu Zhao Chunyan. Hentikan mobilnya. Saya menerima panggilan ini. Setelah mengatakan itu, Lin Yi mengangkat telepon. Profesor Zhao. Aku bisa bertemu dan berbicara denganmu, kata Zhao Chunyan lugas. Tapi aku perlu tahu siapa kamu. Tentu, tapi aku berharap bisa membahas hal-hal ini saat kita bertemu, kata Lin Yi. Namun, yakinlah, Profesor Zhao, saya tidak bermaksud jahat, dan saya tidak akan menyakiti keluarga Anda. Kamu di mana? Kapan waktunya? Tanya Zhao Chunyan. Kapanpun. Berikan aku alamatmu, aku akan datang ke tempatmu. Baiklah, saya akan mengirimkan alamat spesifiknya ke ponsel Anda. Saya tak sabar bertemu Anda. Terima kasih kembali. Setelah menutup telepon, Lin Yi mengirim alamatnya ke pihak lain, dan kemudian menatap Zhao Yunhu. Ada berita dari pihak Profesor Zhao, ayo kita kembali dulu. Sekitar 10 menit kemudian, ketiganya kembali ke hotel, menunggu pertemuan dengan Zhao Chunyan. Mengenai situasi Hadadi, Lin Yi sama sekali tidak khawatir. Karena sudah terkendali, dia bisa menanganinya kapan saja. Waktu tunggunya terasa lama, butuh lebih dari setengah jam sebelum pintu diketuk. Penampilan Zhao Chunyan lebih kurus dari yang diperkirakan Lin Yi, dengan cambang putih, tetapi dia tidak terlihat terlalu tua. Terima kasih sudah datang, Profesor Zhao. Bab 3062. Kolaborasi rahasia. Lin Yi melangkah maju untuk berjabat tangan dan menyambut Zhao Chunyan masuk. Keduanya duduk, dan Lin Yi menuangkan secangkir teh untuknya. Ini dah hongpao dari kampung halaman, Profesor Zhao, cobalah dan lihat apakah ini mengingatkanmu pada kampung halamanmu. Seperti kata pepatah, di Roma, lakukanlah seperti orang Romawi. Zhao Chunyan tidak menolak kebaikan Lin Yi dan menyesapnya. Di tempat seperti ini, sulit menemukan teh yang enak, kata Zhao Chunyan, saya sudah lama tidak mencobanya. Jika Profesor Zhao menyukainya, saya bisa mengirimkannya kepada Anda. Itu tidak perlu, jawab Zhao Chunyan. Baiklah, langsung saja ke intinya. Aku tidak bisa keluar terlalu lama. Lin Yi mengangguk dan secara proaktif mendorong surat kepercayaannya. Ini adalah identitas saya, Profesor Zhao bisa tenang. Melihat kartu identitas perwira militer Lin Yi, Zhao Chunyan merasakan berbagai emosi. Namun seperti yang dikatakan Lin Yi, dengan ide ini, semua keraguan terhapus. Alasan utama aku meminta bertemu denganmu, kata Lin Yi. Seperti yang telah saya sebutkan melalui telepon, saya ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan lembaga penelitian saya. Saya akan mengatur pekerjaan dan tempat tinggal keluarga Anda terlebih dahulu untuk memastikan kepuasan Anda. Meskipun saya seorang ilmuwan, saya telah menghasilkan cukup banyak uang selama bertahun-tahun, jadi saya tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini, tetapi saya tidak bisa pergi. Aku tahu kamu sedang diawasi. Setelah beberapa detik terdiam, Zhao Chunyan berkata, saya telah bekerja di luar negeri selama beberapa tahun, dan rencana saya adalah kembali ke Tiongkok untuk mengajar di sebuah universitas. Namun, orang-orang dari lembaga penelitian ini menemukan saya dan menculik istri serta anak saya, mengancam saya untuk bekerja di sini, dan saya tidak punya pilihan lain. Jika kamu bersedia, aku dapat membantumu memecahkan masalah ini. Yakin, atas nama negara. Atas nama negara, mungkin akar permasalahannya tidak akan teratasi, tetapi saya akan menanganinya sendiri untuk memastikan keselamatan Anda dan keluarga. Tidak akan ada yang mengganggu Anda di masa mendatang, kata Lin Yi sambil tersenyum. Tapi kamu mungkin tidak bisa menjadi profesor universitas, kamu harus ikut denganku ke lembaga penelitian. Haha, Zhao Chunyan tertawa terbahak-bahak. Asalkan saya bisa kembali ke negara ini, semuanya baik-baik saja. Mendengar Zhao Chunyan mengatakan ini, Lin Yi menghela napas lega, lalu mengeluarkan perjanjian kerahasiaan yang telah disiapkannya sebelumnya. Profesor Zhao, saya sendiri yang mendirikan lembaga penelitian ini, dan proyek penelitian ini sangat rahasia. Oleh karena itu, Anda perlu menandatangani perjanjian kerahasiaan, silakan lihat isinya, kata Lin Yi. Jika Anda tidak setuju, saya tidak akan memaksa. Ekspresi Zhao Chunyan tenang tanpa gejolak apapun, tampaknya sesuai dengan harapannya. Fakta bahwa mereka menemukannya dengan cara ini menunjukkan bahwa objek penelitian itu jelas tidak biasa, jadi penandatanganan perjanjian kerahasiaan adalah hal yang normal. Namun isinya sedikit mengejutkan Zhao Chunyan. Tanpa diduga, ini adalah perjanjian kerahasiaan paling ketat yang pernah saya lihat seumur hidup saya.
Lin Yi tersenyum tetapi tidak berbicara. Zhao Chunyan dengan cermat memeriksa perjanjian kerahasiaan halaman demi halaman. Meskipun agak kasar, tidak ada yang berlebihan. Menyetujuinya tidak masalah, tapi saya punya satu permintaan. Silakan, lanjutkan. Saya belum tahu apa yang Anda teliti, tetapi hasilnya tidak akan bertentangan dengan standar etika dan moral saya. Profesor Zhao mungkin tidak mempercayaiku, tetapi bisakah kau meragukan ide ini? Melihat kartu identitas perwira militer Lin Yi sekali lagi, Zhao Chunyan merasa lega. Bab 3063. Keuntungan. Memang. Zhao Chunyan merenung, apa di dunia ini yang bisa memberikan keamanan lebih dari itu? Melihat Zhao Chunyan seperti ini, Lin Yi tersenyum penuh pengertian, komunikasinya lebih lancar dari yang ia bayangkan. Setelah mendapatkan Zhao Chunyan, kemajuan penelitian akan sangat maju, suatu keuntungan yang signifikan. Apakah ada hal lain yang perlu saya lakukan sekarang? Ya, kata Lin Yi. Apakah menurut Anda perlu mengeluarkan materi lembaga penelitian terkait? Sangat diperlukan, kata Zhao Chunyan. Meskipun saya direktur penelitian, materi-materi tersebut dibagi menjadi beberapa bagian, dikelola oleh orang yang berbeda. Prinsip untuk tidak menaruh semua telur dalam satu keranjang juga merupakan sesuatu yang dipelajari oleh orang-orang asing ini. Apakah Anda memiliki izin untuk mengakses materi lainnya? Saya hanya bisa mengakses bagian yang menjadi tanggung jawab saya. Selebihnya, diperlukan otorisasi tingkat tinggi. Siapa yang memiliki wewenang ini? Seorang pria bernama Hadadi. Dia adalah kepala lembaga penelitian, dan semua orang harus mematuhi perintahnya. Mulut Lin Yi melengkung membentuk senyum. Jika Anda mendapatkan izin, berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk mengeluarkan semua materi tersebut? Sekitar setengah hari. Bagus. Tunggu kabar saya akan menangani hal-hal yang berkaitan dengan fase ini. Ini bukan masalah bercanda, jangan bertindak gegabah, kata Zhao Chunyan dengan serius. Pria bernama Hadadi itu tidak bersih, bawahannya kejam. Saya pernah melihat orang yang membocorkan informasi ditembak oleh mereka. Saya sangat menyadari identitasnya, Anda tidak perlu khawatir, kata Lin Yi. Namun, inilah yang ingin saya bahas. Materi lembaga penelitian memang penting, tetapi Anda harus berhati-hati. Sebagai perbandingan, keselamatan Anda adalah yang terpenting. Aku akan menjadi. Setelah selesai berbicara, Zhao Chunyan melihat arlojinya, kalau tidak ada urusan lain, kita tinggalkan saja di sini untuk hari ini. Kalau aku keluar terlalu lama, nanti malah menimbulkan kecurigaan. Baiklah, aku akan mengantarmu. Tidak perlu formalitas, aku bisa pergi sendiri. Zhao Chunyan bangkit dan pergi, dan Zhao Yunho menghela nafas. Saya benar-benar tidak menyangka diskusinya akan berjalan lancar, rasanya Tuhan pun turut membantu kami. Benar. Lin Yi juga menghela napas lega, sekarang kita bisa mulai bekerja, ayo bersiap berangkat. Hotel The Wenke adalah hotel yang relatif layak di daerah tersebut, tetapi tidak dapat dianggap mewah. Setelah mereka bertiga keluar dari mobil, mereka menghindari kamera dan diam-diam datang ke kamar 305. Begitu masuk, Sui Qiang dan Zhang Chaoyue sedang berbaring di tempat tidur sambil bermain dengan ponsel mereka. Selain mereka, ada dua orang lainnya, keduanya diikat seperti babi yang menunggu untuk disembelih. Salah satu di antara mereka bertubuh gemuk, berjenggot lebat, memakai beberapa cincin batu permata di tangannya, memancarkan aura kekayaan. Dan orang ini adalah Hadadi. Yang satu lagi relatif biasa saja, dilempar ke tanah setelah diikat, dan menerima perlakuan yang jauh lebih buruk. Saat melihat Lin Yi masuk, keduanya berdiri. Bos, kata Sui Qiang. Dia adalah Hadadi, dan orang di tanah itu adalah pengawalnya. Lin Yi mengangguk dan berdiri di depan Hadadi, lalu mengeluarkan belati master pertahanan. Aku tahu betul identitasmu. Kau sudah lama dikeluarkan dari keluarga kerajaan, tetapi karena kau menghasilkan uang untuk mereka, kau tetap mempertahankan gelar kerajaan. Bukan hanya itu, kau juga bagian dari Hulk Rangers, memegang status tertentu dalam organisasi itu. Apakah analisisku salah? Bab 3064. Badai mengumpul. Mendengar kata-kata Lin Yi, mata Hadadi melebar. Dia tidak menyangka Lin Yi tahu begitu banyak tentangnya. Jadi, lebih baik kamu diam saja dan jawab pertanyaan apapun yang diajukan. Jangan membuat ini tidak menyenangkan. Setelah berbicara, Lin Yi melepaskan handuk dari mulut Hadadi. Apa yang kalian ingin lakukan? Apa yang ingin kulakukan tidak penting. Tergantung apakah kau bersedia bekerja sama, kata Lin Yi. Saya ingin semua data dari lembaga penelitian. Permintaan Lin Yi membuat wajah Hadadi semakin tertekan. Dia sangat bingung dengan orang-orang di depannya. Mengapa mereka menargetkan lembaga penelitian sejak awal? Ini adalah entitas yang sangat rahasia. Bagaimana mereka tahu tentang itu? Kenapa? Ada yang perlu kamu pertimbangkan, tanya Lin Yi ringan, tampak tidak terburu-buru. Hadadi telah melalui situasi yang sulit, tetapi saat ini, dia tidak bisa tetap tenang. Pria di hadapannya tampaknya memiliki kekuatan yang menakutkan.
Itu membuatnya tanpa sadar bergidik. Tetapi tuntutan itu mustahil baginya untuk dipenuhi. Bahkan mengingat identitas dan statusnya, jika dia benar-benar mengkhianati lembaga penelitian, konsekuensinya akan mengerikan. Saya akan menyetujui persyaratan Anda, kata Hadadi. Aku bisa memberimu semua datanya, asalkan kau membiarkanku pergi. Lin Yi terkekeh dan berkata, apakah kamu pikir kamu pintar, atau apakah kamu pikir aku mudah tertipu? Sambil berbicara, Lin Yi mengeluarkan belati dan menusukkannya ke paha Hadadi. Ah! Oh. Tepat saat dia menjerit, Zhang Chaoyue menutup mulutnya dari belakang. Yang bisa ia buat hanyalah suara oh yang teredam. Setelah sekitar setengah menit, Hadadi sedikit tenang. Keringat dingin menetes di dahinya. Ketakutan yang mendalam terukir di matanya, membuatnya mustahil untuk tetap tenang. Apa yang kau ingin aku lakukan? Saya membutuhkan otoritas tertinggi di lembaga penelitian, yang diberikan kepada Profesor Zhao. Hadadi menatap lurus ke arah Lin Yi, hanya untuk menyadari bahwa mereka telah membuat banyak persiapan. Lin Yi melirik Sui Qiang, apakah semuanya sudah siap? Sui Qiang mengangguk, lalu mengeluarkan kotak hitam dan membukanya. Di dalamnya terdapat 2 jarum suntik, 4 botol bubuk putih, dan sebotol larutan garam. Ini adalah metode efektif Lin Yi selama interogasi. Dengan menggunakan jarum suntik, ia mengekstrak sejumlah larutan garam, lalu menyuntikkannya ke dalam botol berisi bubuk putih untuk melautkannya, sebelum menariknya kembali ke dalam jarum suntik. Namun Lin Yi tidak bertindak langsung, ia meletakkannya di samping Hadadi. Saya harap kamu bisa lebih jujur dan tidak membuatku membuang-buang napas. Aku bisa memberikannya padamu, tapi kau tidak bisa menyakitiku. Aku tidak ingin mati. Pilihan ada di tanganmu, apakah kamu ingin mempertahankan hidupmu atau tidak? Saya bisa memberikannya sekarang, kata Hadadi cepat. Besok pagi. Sekarang bukan waktu yang tepat. Lin Yi teringat Zhao Chunyan yang mengatakan bahwa untuk mendapatkan semua data, setidaknya diperlukan waktu setengah hari. Jika mereka mulai sekarang, waktu tercepat mereka akan selesai adalah sekitar tengah malam. Jika diperhatikan oleh seseorang dengan sengaja, Zhao Chunyan akan berada dalam bahaya. Melakukan hal-hal seperti itu dalam jam kerja normal akan jauh lebih aman. Sekarang masalah data sudah selesai, mari kita bicarakan masalah kedua, kata Lin Yi. Saya ingin tahu lokasi Glare. Aku tidak tahu. Hadadi berkata dengan nada takut, di organisasi ini, wewenangnya lebih tinggi daripada wewenang saya tidak tahu di mana dia. Lin Yi mengamati ekspresi Hadadi dan tidak menemukan adanya tipu daya. Bagaimanapun, kewenangan Glare yang lebih tinggi sudah bisa diduga. Carilah alasan untuk mengajaknya keluar, aku ingin bertemu dengannya. Saya khawatir saya tidak bisa melakukan itu, kata Hadadi. Dia kesini untuk menemui wakil komandan, aku baru melihatnya sekali. Wakil komandan, gumam Lin Yi, Sean. Ya, Lin Yi dan yang lainnya saling bertukar pandang, dengan sedikit ekspresi terkejut di mata mereka. Awalnya, Lin Yi mengira Glare kembali ke sini mungkin untuk beristirahat. Tanpa diduga, dia datang menemui wakil komandan mereka. Menurut catatan Brigade Garda Pusat, Sean merupakan orang kedua yang memegang komando di Hulk Rangers, sangat kuat, dan kabarnya memiliki 1 kaki di wilayah kelas S. Dan kemunculannya di sini, bersamaan dengan pertemuan rahasianya dengan Glare. Masalah ini mungkin lebih rumit dari yang diantisipasi. Selain itu, Afluo juga datang ke sini. Dia bilang rumahnya di sini, yang sekarang tampaknya semakin tidak bisa diandalkan. Entah bagaimana, insting Lin Yi mengatakan kepadanya bahwa langit di atas sama sekali tidak tenang. Apa yang mereka berdua bicarakan? Tanya Lin Yi pelan. Itu rahasia, saya tidak tahu, kata Hadadi dengan gugup. Tapi itu pasti sesuatu yang penting. Lin Yi tidak memberikan tanggapan lebih lanjut. Pada tahap ini, apapun yang dibahas Glare dan Sean adalah masalah internal Hulk Rangers dan tidak relevan baginya. Selama mereka mendapatkan data dan membawa Zhao Chunyan kembali ke negaranya dengan selamat, misinya akan selesai. Mengenai masalah Glare, mereka harus mencari waktu lain untuk bertindak. Sui Qiang, pergi temukan Profesor Zhao dan lindungi dia secara diam-diam sampai kita mendapatkan semua datanya. Zhang Chaoyue, kamu bertanggung jawab melindungi keluarga Profesor Zhao, tapi tindakanmu harus tetap rahasia. Mereka punya Hulk Rangers yang melacak mereka, jangan sampai terdeteksi. Jian Feng, Yun Hu, kalian berdua selidiki masalah Glare dan cobalah untuk menggalinya. Bos, bagaimana kita menghadapinya? Zhang Chaoyue menatap Hadadi dan bertanya. Ikat dia untuk saat ini, dan kami akan mengurus mereka setelah semuanya selesai. Dering-dering-dering. Saat itu, telepon Lin Yi berdering, itu adalah panggilan dari Ning Che. Ingat Leon dari Departemen ke-9. Ya, itu dia, kata Ning Che. Informasi yang dapat dipercaya menunjukkan dia telah tiba di Timur Tengah. Dia juga ada di sini, tanya Lin Yi terkejut. Kenapa kamu bilang, juga, tanya Ning Che, apakah ada orang lain di sana juga?
Wakil Komandan Hulk Rangers juga datang ke sini. Dia juga ada di sini. Ning Che mengatakan hal yang sama seperti Lin Yi. Tampaknya agak tidak dapat dipercaya. Secara logika, seseorang dengan kedudukan seperti Sean tidak akan muncul begitu saja. Dia memang ada di sini, informasinya akurat. Dengan Sean di sini dan Leon dari Departemen ke-9 juga, sepertinya ada berita lain yang mungkin benar. Berita apa? Kabarnya, Maldi dari klub Banteng Darah juga sudah tiba di sana, begitu pula Afluo dari Tentara Dewa, kata Ning Che. Jika semua orang ini berkumpul bersama, ini bukanlah hal yang mudah. Bab 3065. Pertemuan pribadi. Itu memang agak tidak terduga. Saya akan memesan tiket pesawat sekarang dan datang menemui Anda. Tidak perlu, aku akan mengurusnya, kata Lin Yi. Yuluo ada di pulau itu, jadi kamu harus mengawasi keadaan di sana. Oke, hati-hati. Kalau ada bahaya, lari saja. Jangan khawatirkan tugas apapun. Aku tahu, jangan khawatir, jawab Lin Yi. Saya butuh informasi tentang Leon. Saya ingin bertemu dengannya, seharusnya tidak sulit menemukannya. Dia pejabat, jadi pergerakannya tidak akan terlalu tersembunyi. Aku akan menyelidikinya, seharusnya tidak masalah. Tunggu pesanku. Oke. Setelah menutup telepon, Lin Yi terdiam. Dia merasa perjalanannya ke Timur Tengah tampak sudah diatur. Niat ayahnya yang sebenarnya bukanlah agar dia bertemu ibunya, dia mungkin sudah tahu apa yang terjadi di sini. Jadi dia menemukan alasan untuk melibatkannya dalam situasi berantakan ini. Namun, setiap tujuan pasti ada alasannya. Menarik begitu banyak orang pasti memiliki alasan yang sangat penting. Lin Yi tersenyum pahit, menyadari bahwa dibandingkan dengan ayahnya, dia masih agak muda. Dering-dering-dering. Pada saat ini, ponsel Lin Yi berdering lagi. Kali ini, panggilan dari Qiu Yuluo. Apakah Anda di Timur Tengah? Begitu panggilan tersambung, Qiu Yuluo langsung ke intinya. Ya, benar. Kami telah mendengar beberapa berita di pulau itu. Sebuah organisasi bernama AK-4 telah memperoleh sesuatu dan sedang mencari pembeli di seluruh dunia. Dari mana organisasi ini berasal? Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Mereka adalah organisasi tingkat menengah, tidak cukup kuat untuk dikenal. Tahukah Anda apa yang mereka peroleh? Tidak jelas, tetapi ini penting karena banyak organisasi telah mengincarnya. Setelah beberapa detik terdiam, Lin Yi berkata, ada kabar lain. Mengingat mereka sekarang memegang kendali, dengan siapa mereka lebih cenderung berdagang. Seharusnya orang-orang dari Departemen ke-9, jawab Qiu Yuluo. Berbagai organisasi ini utamanya terlibat dalam perampokan dan tidak kekurangan dana. Mereka membutuhkan peralatan yang lebih canggih dan informasi yang lebih andal, yang tidak dapat disediakan oleh organisasi lain, tetapi Departemen ke-9 dapat menyediakannya. Itu sesuai dengan informasi yang saya miliki, kata Lin Yi. Departemen ke-9 mengirim Leon dari Biro Eksekutif Pertama. Kemungkinan besar dia sedang berkoordinasi dengan organisasi AK-4. Saya berada di pulau ini untuk menyelidiki masalah ini. Suruh Ning Che membantumu. Dia sudah membantuku dalam penyelidikan. Aku berencana bertemu orang bernama Leon itu. Itu bagus, kamu mungkin mendapat keuntungan yang tak terduga. Aku juga punya perasaan itu. Setelah selesai berdiskusi, Lin Yi menutup telepon dan kembali ke rumah. Hadadi dan sopirnya telah tersungkur. Sekelompok orang menunggu langkah Lin Yi selanjutnya. Sui Qiang dan Cao Yue tinggal di sini. Yunhu dan Jian Feng, ikut aku. Mulai besok, bertindaklah sesuai rencana. Ketiganya pergi dan dengan santai meninggalkan hotel. Bahkan jika Hadadi hilang, tidak seorang pun akan mencurigai Lin Yi. Karena pengawasan yang dilakukan hanya menunjukkan mereka bertiga saja yang datang ke sana. Dan ketika Hadadi menemui masalah, mereka masih di hotel. Sekalipun ada yang mencurigai mereka secara diam-diam, tanpa bukti nyata, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Setelah kembali, Lin Yi tidak melakukan apapun lagi. Dia berjalan-jalan dengan Qin Yingyue di taman, mengobrol tentang hal-hal sepele yang tidak berhubungan dengan kehidupan. Zhao Yunhu dan Zhao Jianfeng duduk di tangga di dekatnya, menatap kosong. Bos benar-benar beruntung. Paman Lin sangat tangguh, dan Bibi Qin sangat cantik, pasangan yang serasi, kata Zhao Yunhu. Jangan lupa, bosnya menghabiskan lebih dari 20 tahun di panti asuhan, Zhao Jianfeng menunjukkan. Saat kami menikmati hidup selama 20 tahun pertama kami. Meski begitu, hal itu patut ditiru, kata Zhao Yunhu. Setelah bertemu Bibi Qin, saya menyadari seorang wanita bisa begitu lembut, dia bisa mengalahkan 99,9% wanita di seluruh negeri. Jangan lupa, Bibi Qin dulunya adalah wanita tercantik nomor 1 di kota Jing. Untuk mendapatkan gelar itu, dia harus punya sesuatu yang unik. Benar, kalau tidak, dia tidak akan bisa menjinakkan orang seperti Paman Lin. Setelah pukul 10 malam, ibu dan anak itu selesai berjalan-jalan, dan Lin Yi kembali ke sisi mereka. Jarang banget ke sini. Kenapa kalian berdua di sini aja? Kenapa nggak keluar buat bersenang-senang?
Umumnya, ini tidak terlalu menarik, dan kami khawatir minum-minum bisa mengacaukan besok, kata Zhao Yunhu. Bos, aku sungguh iri padamu, memiliki saat-saat seperti berjalan bersama ibumu. Iri. Lin Yi tidak pernah menganggap ini sebagai sesuatu yang patut dicemburui. Selain itu, dia bisa merasakan bahwa dia agak pendiam. Ibuku selalu berwajah tegas, sama sekali tidak ramah. Berbicara denganku terasa lebih seperti memberi perintah. Terkadang aku bahkan ragu apakah aku anak adopsi. Saya bisa jamin Anda tidak seperti itu, karena ibu saya juga seperti itu, sangat ketat. Mendengar hal ini dari mereka berdua, Lin Yi tampaknya menyadari sesuatu. Perbedaan antara keluarga kaya dan orang biasa tidak hanya terletak pada uang, tetapi lebih pada gaya hidup. Sekalipun dia tumbuh bersama mereka, dia mungkin tidak bisa mencapai hubungan yang sama seperti dengan ibu Wang. Perbedaan kelas menyebabkan gaya hidup yang berbeda. Hotel Morse. Seorang pria mengenakan kaos linen hitam sedang merokok cerutu dan melihat keluar jendela. Pria itu kurus, dengan tulang pipi menonjol dan buku-buku jarinya terlihat, dan mata segitiganya tampak sangat tajam. Dia berdiri di dekat jendela, alisnya berkerut, tidak bergerak, tenggelam dalam pikirannya. Dia adalah Sean, wakil komandan Hulk Rangers. Tok tok tok. Saat itu, terdengar ketukan di pintu, dan Sean menjawab dari dalam. Bunyi dengungan gangguan listrik pun terdengar kemudian, dan pintu terbuka saat seorang pria berambut pirang dan berkulit pucat masuk dari luar. Pria itu berpenampilan biasa saja dan cukup biasa saja. Akan tetapi pupil matanya yang hitam legam dan wajahnya yang sangat pucat tampak tidak serasi, bahkan memberikan kesan menyeramkan. Dia adalah Glare, pendatang baru yang diam-diam dibina oleh Hulk Rangers. Tuan Sean, kenapa kamu di sini? Apa ada kemajuan dalam kasus AK-4? Sambil berbicara, Sean kembali ke sofa dan memberi isyarat agar Glare duduk di sampingnya. Saya sudah mengirim seseorang untuk menyelidiki, kita akan segera mendapatkan hasilnya, kata Glare. Tapi aku masih berpikir barang yang dimiliki AK-4 mungkin tidak sepenting apa yang ditemukan Flame Dragon. Aku sudah memikirkannya, kata Sean dengan tenang. Tapi belakangan ini, aku menemukan hal-hal baru. Setelah Lin Yi datang ke sini, dia bertemu dengan seorang wanita yang kemungkinan besar adalah ibunya. Bab 3066. Malam badai yang mengerikan. Ekspresi Glare terkejut, bahkan menjadi serius. Karena banyak informasi tentang Lin Yi telah terungkap. Ayahnya adalah Lin Jingzan. Ibunya adalah istri Lin Jingzan. Tuan Sean, apakah Anda berencana menggunakan masalah ini? Tanya Sean serius. Ini satu-satunya petunjuk yang bisa kita gunakan saat ini, kata Sean. Pria bernama Lin Yi itu, kurasa kau sudah cukup banyak meneliti tentangnya. Kalau kau tidak menggunakan metode lain, sangat sulit untuk mendapatkan informasi darinya. Ya, Glare tidak ragu-ragu dan memberikan jawabannya. Dia memang sangat kuat, lawan yang sangat sulit. Jadi masalah ini membutuhkan metode lain, kata Sean dengan tenang. Aku sudah mengamati diam-diam, hubungan mereka tampak baik-baik saja. Jika kita menangkap wanita itu, membuat Lin Yi mengungkapkan misi naga api seharusnya tidak menjadi masalah. Setelah beberapa detik terdiam, Glare merenungkan masalah ini dalam benaknya. Metode ini memang memungkinkan, tetapi risikonya juga besar, kita harus berhati-hati. Risiko apa yang Anda maksud? Lin Jingzan. Saat menyebut nama ini, Glare tampak sangat bersungguh-sungguh, bahkan kagum. Meski tergabung dalam dua kubu berbeda, ia tahu bahwa pria itu adalah sosok legendaris dan tak mudah terprovokasi. Dia adalah istri Lin Jingzan, jika kita menyerangnya, itu mungkin akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Belum tentu. Sean berkata dengan tenang. Bagi pria, wanita hanyalah aksesori, selain memenuhi hasrat, mereka pada dasarnya tidak berguna, terutama bagi seseorang seperti Lin Jingzan, dia tidak akan memiliki wanita manapun di hatinya. Glare mengangguk, menyetujui perspektif ini. Bagaimana Anda mengatur situasi di pihak AK-4? Saya sudah mengumpulkan beberapa informasi, menemukan keberadaan mereka tidak sulit, dan tidak akan memakan waktu lama, kata Glare. Selain itu, kami juga menemukan anggota Departemen ke-9 datang ke sini. Bahkan Departemen ke-9 sudah tiba, Sean tertawa dan berkata. Anggota klub Banteng Darah, Tentara Dewa, dan Asosiasi Gong Yuan semuanya ada di sini, dan sekarang Departemen ke-9 juga telah tiba, masalah ini menjadi semakin menarik. Biasanya, orang-orang Departemen ke-9 tidak akan terlibat, jadi kurasa orang-orang AK-4 pasti diam-diam menghubungi mereka. Sean menatap Glare dengan penuh persetujuan, jadi menurutmu mitra dagang AK-4 adalah Departemen ke-9? Glare menegaskan. Meskipun Departemen ke-9 adalah organisasi resmi, mereka memiliki banyak sumber daya. Anggota AK-4 mungkin menginginkannya, dengan tujuan menukarnya dengan beberapa keuntungan untuk meningkatkan status internasional mereka. Sambil menyingkirkan abu dari cerutunya, Sean tertawa dan berkata, selain itu, karena Departemen ke-9 merupakan organisasi resmi, berdagang dengan mereka lebih aman, dan mencegah terjadinya pengkhianatan.
Hehe. Glare mencibir, ada yang memimpikannya mimpi yang mustahil. Kita kesampingkan dulu urusan naga api, tangani AK-4 dulu. Dipahami. Keesokan paginya, masing-masing anggota kelompok satu mulai beraksi. Lin Yi relatif santai, setelah sarapan bersama Qin Yingyue, mereka pergi melihat pameran seni dan kemudian menunggang unta seperti ibu dan anak yang sedang berlibur di sini. Saat makan siang, Lin Yi menerima telepon dari Sui Qiang. Di Zhao Chunyan, semua dokumen telah diperoleh, sekarang saatnya mengatur agar dia dan keluarganya bisa pergi dengan aman. Namun sekarang bukan saatnya untuk pergi, karena masih ada masalah mengenai Hulk Rangers yang harus diselesaikan. Hanya dengan cara demikianlah masalahnya dapat diselesaikan secara permanen. Adapun Hadadi yang diikat, Lin Yi tidak berniat melepaskannya. Bersiap untuk mencari saat yang tepat untuk membawanya kembali ke Brigade. Dengan posisinya, ia mungkin memegang informasi penting lainnya tentang Hulk Rangers. Tentu saja, interogasi lebih lanjut dapat menghasilkan beberapa informasi. Setelah makan siang, Lin Yi melanjutkan jalan-jalan santai bersama Qin Yingyue. Namun, seringkali ibu dan anak itu diam saja, bicara saat ada yang terlintas di pikiran, tanpa memaksakan pembicaraan, namun tanpa merasa canggung. Ikatan darah tidak mungkin diputuskan. Dengan cara ini, ibu dan anak itu menikmati hari yang santai, keduanya merasa puas. Pada malam hari, ketika lampu-lampu kota mulai berkilauan, kehidupan malam yang semarak perlahan mulai terungkap. Ibu dan anak makan malam bersama dan mendengarkan konser sebelum santai kembali ke hotel. Sesampainya di pintu masuk hotel, Lin Yi menghentikan langkahnya. Menatap ke segala arah di belakangnya. Ada apa? Apa kita sedang diikuti? Sebagai istri Lin Jingzhan, Qin Yingyue memiliki pengalaman dalam masalah ini. Melihat ekspresi Lin Yi, dia tahu sesuatu telah terjadi. Tidak, itu hanya kebiasaan untuk melihat-lihat. Jangan selalu gelisah, kecil kemungkinan ada orang yang mengikutiku. Dering-dering-dering. Saat itu, telepon Lin Yi berdering, itu adalah panggilan dari Ning Che. Saya sudah menemukan alamat Departemen ke-9, ada di villa nomor 32 di Pulau Buatan. Saya akan mengirimkan informasi alamat lengkapnya. Oke. Apakah ada hal lain yang perlu aku lakukan? Tanya Ning Che. Tidak, aku bisa mengurus sisanya, kata Lin Yi. Kalau tidak ada yang lain, saya tutup teleponnya sekarang. Tunggu sebentar, Bos Liu punya sesuatu untuk diceritakan padamu. Setelah beberapa detik, suara Liu Hong terdengar melalui telepon, berkata. Hubunganmu dengan Departemen ke-9 masih agak tegang, jadi berhati-hatilah dalam segala hal. Saat berinteraksi dengan mereka, jangan gegabah, jika memungkinkan, gunakan cara yang lembut. Jangan khawatir, aku bahkan sudah menyiapkan ceknya. Itu bagus, tidak ada orang yang tidak menyukai uang, kata Liu Hong. Saya sudah hitung, kalau dikonversi ke mata uang kita, jumlahnya sekitar 300 juta, dan Brigade akan menggantinya, bip bip bip. Panggilannya terputus. Sambil memegang telepon, Lin Yi bergumam, sialan. Bu, aku ada urusan, jadi aku harus keluar sebentar. Urus saja urusanmu, aku bisa pulang sendiri. Mengenai urusan antara ayah dan anak, Qin Yingyue sangat menyadarinya, jadi Lin Yi tidak perlu merahasiakannya dan segera pergi dari hotel, menuju villa nomor 32. Langit di atas tertutup awan tebal, malam ini ditakdirkan menjadi malam yang tidak menentu. Melihat kepergian Lin Yi, Qin Yingyue merasa sedikit khawatir, tetapi lebih dari itu, dia bangga memiliki putra seperti itu. Melihat Lin Yi menghilang dari pandangan, Qin Yingyue membawa tasnya dan dengan elegan menuju ke hotel. Namun saat sedang menunggu lift, tiba-tiba seikat mawar putih muncul di hadapannya, memancarkan wangi yang segar dan lembut. Wanita cantik, apakah aku berkesempatan menghabiskan malam yang indah bersamamu malam ini? Bab 3067. Tak terduga. Meski pembicara tidak muncul, Qin Yingyue tetap tidak bergerak, memperlihatkan ketenangan luar biasa, lalu tiba-tiba mencubit ke depan. Masih mencoba memainkan game ini bersamaku, ya. Bukan manusia yang memberikan bunga, melainkan bulan. Meskipun orientasi seksualku cukup normal, setiap kali aku melihatmu, aku ingin memberimu bunga, kata Moon. Demi kamu, aku bersedia keluar dari lemari. Ayolah, orang dewasa, bertingkah tanpa malu sepanjang hari. Qin Yingyue berkata, kapan kamu tiba? Baru saja sampai di sini, kebetulan melihat sekilas drama perpisahan ibu dan anakmu yang besar. Dia sepertinya memperhatikanmu, dan berdiri di pintu cukup lama. Qin Yingyue berkata, anakku sungguh hebat, ya. Memang, tidak buruk sama sekali, kata Moon. Wawasannya tampak bawaan, sungguh bakat yang luar biasa. Tapi aku sudah kelas S, selama aku fokus, dia tidak akan menemukanku. Dalam beberapa tahun, ketika kemampuannya meningkat, baik kamu maupun Song Jinmin tidak akan bisa mengalahkan anakku. Moon memutar matanya, iya, putramu memang yang terbaik, dia sudah punya beberapa istri. Bagaimana kalau kamu punya anak laki-laki, lalu lihat apakah dia bisa melakukan hal yang sama.
Qin Yingyue tidak sedikit pun ambigu, mengambil standar ganda secara ekstrim. Lupakan soal punya anak, ketika aku butuh, aku akan mencari pria tampan untuk bersenang-senang. Kalau begitu, jangan coba-coba mendekati anakku. Sebelumnya aku tidak terpikir seperti itu, tapi mendengarmu mengatakannya membuatku ingin mencobanya sekarang. Aku akan mencekikmu. Pulau Buatan, Villa nomor 36. Pernah dikenal sebagai wilayah terkaya di dunia, miliaran dihabiskan untuk membangun pulau ini, hanya untuk membuktikan bahwa ini bukan sekadar negara gurun. Pemandangan di Pulau Buatan sangatlah indah, menarik banyak wisatawan setiap tahunnya untuk menikmati kehidupan liburan yang indah. Dan di sini, ia juga menjadi salah satu bangunan ikonik setempat. Seluruh Pulau Buatan itu terang benderang, bagaikan mutiara di laut, memancarkan pesona yang mempesona. Di dalam villa nomor 38, Leon dan orang-orang dari Departemen ke-9 telah menetap. Dua orang berdiri di luar berjaga, dia dan orang lain yang bertugas duduk di sofa mengenakan setelan jas dengan ekspresi serius. Orang lain yang bertanggung jawab adalah orang nomor 2 di Biro Eksekutif pertama, bernama Crick. Dia memegang dokumen di tangannya, membolak-baliknya terus-menerus. Organisasi bernama AK4 ini, meskipun tidak begitu terkenal, tampaknya selalu melakukan trik-trik kecil dan sangat aktif dalam beberapa tahun terakhir, kata Crick. Jadi, bukan suatu kebetulan mereka mendapatkan datanya. Konten di dalamnya sudah menyentuh produk teknologi Pulau Tilia, dan itu sangat penting, kata Crick. Saya khawatir mereka akan meminta harga selangit untuk ini. Jangan pernah memikirkannya, kata Leon dengan dingin. Pilihan mereka untuk berdagang dengan kami sangat jelas, bertujuan untuk memanfaatkan kekuatan Departemen ke-9 agar dapat masuk ke jajaran organisasi kelas 1. Jika kami memberi mereka kesempatan ini, pekerjaan di masa depan akan jauh lebih sulit. Crick mengangguk, kekhawatiran Leon juga merupakan kekhawatirannya. Tetapi menemukan keseimbangan, atau apakah keseimbangan dapat ditemukan, adalah suatu masalah. Tik-tok, waktu di dinding berdetak, Leon tanpa sadar melirik, sedikit mengernyit dengan sedikit rasa tidak senang. Orang-orang yang tidak tepat waktu. Orang-orang ini sangat licik, bahkan jika waktunya sudah ditentukan, mereka belum tentu mematuhinya, kata Crick. Karena, di mata mereka, merekalah yang memegang inisiatif, sehingga membuat mereka semakin arogan. Sekelompok orang bodoh yang merasa penting, mereka pikir mereka bisa masuk ke organisasi kelas 1 hanya dengan kesempatan ini, tapi mereka masih jauh, kata Leon. Jika bukan karena status resmi, saya sudah bertindak sejak lama. Tenang saja, kami di sini untuk membicarakan bisnis, kata Crick. Kudengar orang-orang dari Asosiasi Gong Yuan, Klub Banteng Darah, Pasukan Dewa, dan penjaga hal kesemuanya ada di sini. Hanya itu informasi yang bisa kami kumpulkan saat ini. Organisasi lain mungkin juga diam-diam datang, tapi kami belum tahu, kata Crick. Jadi kita harus bertindak cepat, kalau tidak, semuanya bisa jadi salah. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan, kata Leon dengan wajah cemberut. Siapa kamu? Tepat saat keduanya tengah berbicara, penjaga di luar berteriak dengan dingin. Leon tetap tenang, jangan gugup, biarkan mereka masuk. Tak lama kemudian, terdengar langkah kaki mendekat. Ketika mereka menyadari hanya ada satu orang yang masuk, Leon dan Crick mulai mengamati orang tersebut. Mengenakan topeng dan kacamata hitam, mereka terbungkus rapat, sangat misterius. Karena ini saatnya negosiasi, lebih baik menunjukkan ketulusan, kata Leon. Lama tidak bertemu, Tuan Leon. Lin Yi tersenyum sambil melepas topeng dan kacamata hitamnya, memperlihatkan identitas aslinya, mengejutkan keduanya. Mereka tidak melupakan apa yang terjadi saat itu, gambaran pria ini terukir kuat dalam ingatan mereka. Itu sebenarnya kamu. Wajah mereka menampakkan kewaspadaan, dan mereka segera meraih senjata di pinggang mereka. Tidak seorang pun menduga akan bertemu Lin Yi saat ini. Terkejut melihatku, kata Lin Yi sambil tersenyum. Leon segera menenangkan diri, kami tidak punya hubungan dengan Brigade Garda Pusat. Apa yang kalian lakukan di sini? Kita semua bukan orang baik, ini bukan tentang berdebat denganmu, kata Lin Yi. Saya cukup tertarik dengan apa yang dimiliki AK4, saya harap Anda bisa bermurah hati. Dengan itu, dia mengeluarkan 2 cek. Aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan tangan kosong, ini kentunganmu, kata Lin Yi. Dibandingkan dengan apa yang disebut jasa, ini sesuatu yang nyata. Tidak perlu melawan uang. Melihat deretan panjang angka 0 pada cek tersebut, bahkan mereka berdua, yang terbiasa dengan pemandangan megah, merasa sangat tergoda. Mustahil. Sebagai anggota Departemen ke-9, kita punya tugas dan misi sendiri. Kita tidak bisa melakukan hal-hal seperti itu. Hentikan saja. Lin Yi tersenyum tenang dan berkata, saat saya masuk, saya mengurus 2 orang di luar, hanya kami bertiga yang tahu tentang ini, jadi tidak perlu khawatir. Keduanya bertukar pandang, tidak pernah menyangka Lin Yi akan diam-diam menghadapi para penjaga di luar, sesuatu yang tidak mereka sadari. Melihat laki-laki di hadapannya,
jantung Leon berdetak lebih cepat, dan butiran keringat berwarna keperakan menetes dari dahinya. Dia tahu betul bahwa ini adalah metode taktik lunak dan keras. Jika dia tidak setuju, Lin Yi kemungkinan akan mengambil tindakan lebih lanjut. Seiring berlalunya waktu, wajah Leon menampakkan ekspresi malu. Kau seharusnya tahu apa artinya ini. Kalau kau melakukan ini, reputasi Brigade Garda Pusat akan hancur di mata dunia internasional. Bab 3068. Kebebasan besar untuk semua. Apakah menurutmu aku peduli tentang itu? Lin Yi berkata sambil tersenyum. Berikan kami muka, mari kita ciptakan perdamaian dan uang. Leon hendak menolak, tetapi tiba-tiba teleponnya berdering di sakunya. Di mana anak buahmu? Kenapa mereka belum datang? Peneleponnya adalah pimpinan AK-4. Saat ini, Leon tidak ingin mereka datang, atau akan sulit baginya untuk mendapatkan apa yang mereka miliki. Kita punya masalah. Jika Departemen ke-9 masih menginginkan materi-materi ini, cepatlah dan selamatkan kami. Ada masalah. Leon bangkit dari tempat duduknya, dan Lin Yi juga merasakan ada sesuatu yang salah. Seseorang sedang memburu kita. Aku akan mengirimkan lokasi kita. Ayo cepat bantu kami, kalau tidak, barang-barang ini akan direbut orang lain. Kirimkan padaku secepatnya. Aku sedang dalam perjalanan untuk mendukungmu. Tak lama kemudian, Leon menerima informasi dari AK-4, dan ekspresinya berubah muram. Aku khawatir rencanamu gagal. Mereka disergap di tengah jalan. Setidaknya masih ada kesempatan. Lin Yi mengambil 2 cek di atas meja dan menyerahkannya masing-masing kepada 2 orang itu. Karena keadaan sudah berubah, alasanmu untuk menolak pun semakin berkurang. Lebih baik kau bekerja sama saja, dan mungkin nanti, saat kau butuh bantuan, aku bisa membantu. Kau pikir aku akan percaya padamu? Lin Yi mengangkat bahu. Mengingat situasi saat ini, bahkan jika kau tidak percaya padaku, kau tidak punya pilihan karena inisiatif ada di tanganku. Setelah mengatakan ini, Lin Yi menjadi orang pertama yang keluar tanpa basa-basi lagi. Leon dan Crick mengikuti dan melihat Lin Yi telah membuka pintu mobil. Setelah berpikir beberapa detik, keduanya masuk ke mobil Lin Yi. Segala sesuatunya telah mencapai titik di mana hal itu bukan lagi sesuatu yang dapat mereka kendalikan sendiri. Mengikutinya mungkin memberi mereka kesempatan lebih besar. Mereka bertiga masuk ke mobil bersama-sama, lalu meluncurkan navigasi dan menuju ke lokasi persembunyian AK-4. Di bawah langit malam, Lin Yi mengendarai mobil dengan cepat. Sekitar setengah jam kemudian, mobil itu mencapai jalan raya di pinggiran kota. Di kedua sisi jalan tampak satu demi satu pabrik kimia, dengan peralatan yang menjulang tinggi dan lampu-lampu yang terang, memberikan kesan yang sangat megah dari jauh. Ada lokasi konstruksi di depan, mereka bersembunyi di sana. Lin Yi melirik ponselnya untuk mencari alamat yang tepat dan bergegas ke sana. Karena mereka tidak bekerja pada malam hari, gerbang dikunci dengan rantai besi, sehingga mobil hanya bisa melaju sampai gerbang saja. Ketiganya tidak ragu-ragu dan langsung keluar dari mobil, melompati tembok untuk masuk ke dalam. Telepon mereka dan tanyakan kabar mereka, saran Lin Yi. Leon mengangguk dan menghubungi pemimpin AK-4. Kita sudah sampai. Kamu di mana? Masuk lewat gerbang, jalan 100 meter, lalu belok kanan. Kamu akan lihat gudang di depan, aku bersembunyi di sana. Baiklah. Setelah mengetahui lokasi pastinya, ketiganya mempercepat langkah dan berlari kecil menuju gudang. Sambil mendorong pintu gudang, ketiganya mengangkat lampu sorot yang telah disiapkan sebelumnya, dan mengamati sekeliling. Ruangan itu dipenuhi banyak peralatan kimia dan bau bensin yang menyengat. Leon mencari beberapa saat tetapi tidak melihat siapapun, jadi dia menguji. Kamu di mana? Keluar. Mendengar suara Leons, suara gemerisik datang dari sudut gudang. Seorang pria berjilbab, si jenggot besar, muncul dari sudut sambil memegangi dadanya. Dia tampak pucat, dengan luka yang jelas di sekujur tubuhnya, dan tampak sangat lemah. Sebelumnya, Lin Yi telah mengetahui bahwa namanya adalah Andi, level B. Kekuatannya tidak lemah, namun dibandingkan dengan kekuatan tingkat pertama, masih ada kesenjangan besar. Siapa yang menyergapmu? Aku juga tidak tahu. Aku butuh kau untuk membawaku ke tempat yang aman, kita bisa membicarakan sisanya pelan-pelan. Ayo pergi. Tanpa ragu sedikit pun, Lin Yi langsung setuju. Tempat ini tidak aman, bukan tempat yang bagus untuk bertransaksi. Setelah kesepakatan ditetapkan, kelompok itu keluar dari gudang. Cahaya bulan yang dingin menyinari tanah, dan Lin Yi, bersama dengan 2 orang lainnya, terus waspada terhadap lingkungan sekitar untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Dengan cepat menelusuri kembali langkah mereka, ketiganya mencapai gerbang dan melompat keluar. Tetapi saat Lin Yi baru saja membuka pintu mobil untuk pergi, tiba-tiba dia mendengar suara mesin, semakin dekat. 3 mobil, dengan kecepatan tinggi, melaju lurus ke arah mereka. Tatapan mata Lin Yi menajam, firasat buruk muncul dalam dirinya. Itu mereka. Andi berteriak ngeri di wajahnya. Mendengar ini, Lin Yi meraih belati di punggungnya, mengambil posisi bertarung.
Tak lama kemudian, ketiga mobil itu berhenti tepat di depan Lin Yi. Satu demi satu, 10 orang keluar dari mobil. Aku tidak pernah menyangka kita akan bertemu di sini. Pembicara itu berbadan sedang, tidak ada yang istimewa dalam pakaiannya, bahkan agak tidak terawat. Memiliki rambut pirang panjang, tampak agak kusut, seolah-olah sudah lama tidak dirawat. Namun pupil matanya hitam legam, dan terlihat aneh. Dan orang ini adalah Glare dari Hulk Rangers. Kemampuan intelijenmu cukup bagus, bisa menemukannya terlebih dahulu. Glare menyipitkan mata, seberkas semangat terpancar di matanya. Dibandingkan dengan apa yang dimilikinya, aku lebih bersemangat bertemu denganmu di sini. Lin Yi melenturkan pergelangan tangan dan persendian di seluruh tubuhnya. Kalian semua mundur. Aku akan mengurus ini sendiri. Glare melakukan hal yang sama, menyuruh 9 orang lainnya mundur, berniat menghadapi Lin Yi sendirian. Di bawah sinar rembulan, keduanya beradu tanpa suara. Senyum haus darah muncul di wajah Glare, bagaikan burung nasar yang melihat bangkai. Berdengung. Saat itu, suara mesin mulai datang dari berbagai arah. Keduanya serentak mundur, waspada melihat sekeliling. Mereka menemukan beberapa mobil lagi mendekat dari arah berbeda, lalu parkir di dekatnya. Yang memimpin serangan adalah Afluo dari Tentara Tuhan. Sekarang, dia telah menanggalkan pakaiannya yang ringan, mengenakan celana jeans dan jaket hitam, memancarkan kesan semangat dan kegembiraan heroik. Dari dua mobil lainnya, 2 orang lagi keluar. Yang satu berbadan kekar dan berotot hebat, memancarkan rasa tertekan yang hebat. Namanya Maldi, dari klub Banteng Darah. Yang lainnya adalah seorang pria berkulit hitam, dengan tubuh rata-rata, tanpa ekspresi di wajahnya. Nama pria kulit hitam itu adalah Samplai, dikirim oleh Anglo sebagai Grand Warden ke Asosiasi Gongyuan. Di usianya yang masih muda, ia telah menjadi tokoh kunci dalam pembinaan Asosiasi Gongyuan dan menjadi landasan reformasi di masa mendatang. Kebetulan sekali, semua orang akhirnya sampai di sini, kata Afluo. Sudah lama sejak sesuatu yang semeriah ini terjadi. Melihat kemunculan tiba-tiba ketiganya, Glare menyipitkan matanya. Dia telah lama mendengar tentang orang-orang ini, dan tidak ada satupun dari mereka yang lemah. Jika keributan besar terjadi, akan sulit untuk memprediksi hasilnya. Bab 3069. Penindasan. Semua orang bilang ketua tim Merit Brigade Garda Pusat tak terkalahkan di bawah level A. Sekarang kita punya kesempatan, mari kita uji kemampuannya, kata Samplai dari Asosiasi Gongyuan. Tidak, aku di sini hanya untuk menonton kesenangan saja, aku tidak berniat ikut campur, kata Afluo. Dalam pertempuran yang kacau seperti itu, kecerobohan apapun bisa dimanfaatkan. Strategi terbaik adalah menjaga netralitas. Menguras kekuatan tempur mereka dan kemudian mencari kesempatan untuk menyerang. Sedangkan untuk menyelamatkan muka, itu bukanlah sesuatu yang dipikirkannya. Sepertinya tentara Tuhan hanya punya keberanian sebatas ini. Afluo tersenyum tipis, tidak mempercayai kata-kata provokatif Samplai. Pada saat ini, salah satu teman Glare berdiri di belakangnya dan membisikkan beberapa kata di telinganya. Glare mengerutkan kening pada awalnya, lalu ekspresinya melunak, dan dia mengangguk. Samplai menatap kedua orang lainnya, aku tidak tahu apa yang kalian berdua pikirkan, jika kalian tertarik untuk bergabung. Meskipun aku ingin menghadapinya sendirian, karena kalian semua ada di sini, itu tidak pantas. Kata Glare sambil mengangkat bahu. Kalau begitu, mari kita lakukan bersama. Samplai menatap Maldi lagi, bagaimana menurutmu? Dia ketua tim Merit Brigade Garda Pusat. Siapa yang tidak mau tanding dengannya? Mereka dengan cepat mencapai konsensus, dan total lebih dari selusin orang mengepung Lin Yi. Afluo berdiri di samping, diam-diam menilai medan perang di depannya. Glare, Samplai, Maldi. Kemampuan orang-orang ini tidak lebih lemah darinya, ditambah 9 Hulk Ranger lainnya. Pertempuran ini tampaknya telah mencapai kesimpulan yang pasti. Dengung-dengung-dengung. Suara gemuruh terdengar lagi. Semua orang menoleh dan melihat sebuah Type R merah melaju ke arah mereka. Seperti yang diharapkan. Mendengar suara mesin yang familiar, Lin Yi tahu bahwa pria berbaju hitam telah tiba. Dan situasi ini sesuai dengan harapannya. Kemampuan intelijen Mamen memang luar biasa, dan benda di tangan AK-4 menarik perhatian dunia. Mereka tak mungkin tinggal diam. Kalau saja orang di depannya ada di sini, Lin Yi tidak akan takut. Tetapi sekarang setelah pria berpakaian hitam itu tiba, segalanya menjadi tidak pasti. Type R berhenti di depan semua orang. Para anggota organisasi-organisasi besar menjadi berhati-hati dalam sikap mereka. Pada saat kritis ini, siapapun yang bisa muncul di sini pasti bukan orang biasa. Terlebih lagi, orang ini mengenakan topeng badut, orang normal tidak akan berpakaian seperti ini. Setelah mobil berhenti, pria berpakaian hitam keluar. Semua mata mengikutinya saat dia bergerak. Akhirnya, mereka menemukan dia berjalan menuju Lin Yi. Bibir Lin Yi melengkung membentuk senyum, merasa terkejut sekaligus merasa benar. Sepertinya sekarang ada musuh tambahan.
Glare menunjuk Lin Yi dan berkata, kami berencana untuk mengurusnya dulu. Lagi pula, dia ketua tim Merit Brigade Garda Pusat. Mau ikut? Lelaki berpakaian hitam itu melenturkan persendiannya, lalu berdiri diam di samping Lin Yi. Dia tidak berbicara, tetapi pendiriannya menunjukkan niat untuk berjuang berdampingan. Adegan ini mengubah ekspresi orang lain. Meskipun mereka belum mengetahui latar belakangnya, mereka dapat menduga keterampilannya pasti tidak lemah. Jika keduanya bergabung, situasinya akan sulit. Ketua tim Lin, karena kamu sudah punya sekutu, aku hanya bisa mendukung mereka, demi keadilan, kata Afluo. Melihat Afluo bergabung dalam pertempuran, Leon, bersama Krieg, mundur beberapa langkah, tidak ingin terlibat dengan orang-orang ini. Mereka semua adalah talenta muda yang luar biasa, dan dalam hal kemampuan pribadi, tidak ada yang berada di bawah dirinya. Dan karena dia adalah anggota resmi, dia tidak seharusnya ikut campur dalam masalah seperti itu. Biarkan mereka bertarung sampai kedua belah pihak kelelahan, mungkin akan ada kesempatan. Ekspresi Glare tampak bersemangat, sekarang kesempatanku, sempurna untuk menguji kemampuanmu. Begitu dia selesai berbicara, Glare dengan tegas menyerang Lin Yi. Pukulan lurus datang, mengarah langsung ke wajah Lin Yi. Lin Yi mengangkat sikunya untuk memblokir, bertahan dengan sempurna. Dan hanya dengan gerakan ini, Lin Yi mampu mengukur tingkat keterampilan Glare. Kekuatannya luar biasa besar, dan kecepatannya luar biasa cepat, tidak mudah untuk dihadapi. Setelah serangan awal gagal, Glare melanjutkannya dengan tendangan cambuk yang ditujukan ke Lin Yi. Kecepatan reaksi Lin Yi juga tidak lambat, mengayunkan belatinya di udara, dia memaksa Glare mundur. Tindakan Glare juga cepat, menghunus belatinya sendiri untuk menyerang Lin Yi sekali lagi. Kling kling kleng. Suara tajam belati yang beradu bergema. Sepanjang proses, Lin Yi bertahan dengan sempurna terhadap gerakan Glare, tidak memberinya kesempatan apapun. Dia tidak pernah mengalami kerugian, dan bahkan tampak menekannya. Namun tak lama kemudian, Lin Yi menyadari bahwa belati master pertahanannya telah terkena berbagai tingkat kerusakan. Kesenjangan kualitas senjata terlihat jelas saat ini. Kemajuan Hulk Rangers dalam aspek ini melampaui apa yang dibayangkannya. Glare tertawa dingin, aku penasaran berapa lama lagi kau bisa bertahan. Belati yang diproduksi massal sebenarnya tidak begitu bagus, lebih baik tidak menggunakannya. Lin Yi melemparkan belati master pertahanan ke samping dan mengeluarkan pisau bedahnya. Apa? Kau pikir kau bisa melawanku dengan pisau buah yang payah? Mari kita lihat seberapa lama kamu bisa bertahan. Kali ini, Lin Yi secara proaktif melancarkan serangan, dan Glare tidak mundur. Permusuhan antara keduanya telah mencapai tingkat yang tidak dapat didamaikan. Gaya menyerang Lin Yi masih berani dan gagah berani. Pada pertukaran awal, Glare masih dapat mengimbanginya, maju mundur, tetapi setelah beberapa lusin gerakan, Glare beralih dari menyerang ke bertahan. Di bawah tekanan Lin Yi, semakin sulit baginya untuk melancarkan serangan balik yang efektif. Menyaksikan senjatanya terkelupas di satu tempat demi tempat. Ekspresi ketidakpercayaan muncul di wajah Glare, baginya, ini tidak mungkin. Namun serangan Lin Yi bagaikan badai yang mengamuk, tidak memberinya kesempatan. Semua pemandangan ini tertangkap oleh mata Leon. Sepertinya kita melebih-lebihkan Glare, dia seharusnya tidak sebanding dengan Lin Yi, kata Krieg. Bukan berarti dia lemah. Memiliki kemampuan seperti itu di usia muda saja sudah sangat mengesankan, tapi Lin Yi lebih kuat. Bertahan selama ini saja sudah merupakan prestasi yang luar biasa, kata Leon. Di sisi lain, pria berpakaian hitam sedang berurusan dengan 3 orang lainnya. Tekanan yang mereka tanggung jauh lebih besar daripada apa yang dihadapi Lin Yi. Pria berbaju hitam itu tidak dapat melancarkan serangan balik yang efektif, tetapi dia juga tidak membiarkan mereka memperoleh keuntungan apapun. Melihat Glare mengalami kerugian di pihak Lin Yi, 9 Hulk Ranger yang tersisa mulai beraksi. Mereka sebelumnya menahan diri karena mereka yakin bahwa dengan kemampuan Glare, menangani Lin Yi tidak akan menjadi masalah. Namun kenyataannya berbeda, kekuatannya melampaui ekspektasi mereka. 10 orang mengepung Lin Yi, dan pertempuran besar akan segera terjadi. Bab 3070. Salam, temanku. Tidak perlu bantuan, kamu tangkap orang-orang AK-4 itu, jangan lupakan misi ini. 9 orang mundur ke satu sisi, dan ekspresi Leon berubah. Baik Lin Yi maupun pria berpakaian hitam, mereka kini tidak mampu melepaskan diri. Jika mereka tiba-tiba menyergap Andi, situasinya akan menjadi sangat buruk. Bang! Pada saat itu, salah seorang pria mengangkat senjatanya dan menarik pelatuknya, mengenai kaki Andi. Andi menjerit dengan sedih, ekspresinya kesakitan, dan dia langsung jatuh ke tanah. Kemudian ke-9 orang itu bergegas datang pada saat pertama, mengendalikan Andi, dan mulai menggeledahnya. Melihat kejadian ini, organisasi lain pun ikut menghentikan perlawanan. Tujuan mereka bukanlah membunuh Lin Yi, tetapi mendapatkan apa yang ada di tangan Andi. Jangan ada yang bergerak. Melihat berbagai organisasi siap bertindak, 8 di antaranya langsung berdiri.
Melindungi rekan-rekan mereka dan Andi di belakang mereka. Kalau itu Glare, mungkin tidak apa-apa, tapi dengan kalian yang sedikit, sebaiknya kalian simpan tenaga kalian, kata Afluo. 1 lawan 1, kita tentu saja tidak sebanding, tapi kita punya 8 orang, kalian juga tidak akan mendapatkan apapun, dan kita punya rencana kedua. Dengan itu, kedelapan pria itu dengan cepat membuka pakaian mereka, memperlihatkan bahan peledak yang diikat di mana-mana. Jika kau berani bertindak, kita semua akan mati bersama. Tindakan ini membuat semua orang terhenti. Sekalipun misi itu penting, dibandingkan dengan nyawa mereka sendiri, kehati-hatian harus tetap dilakukan. Saya sungguh tidak menyangka Hulk Rangers akan memainkan kartu ini juga, kata Afluo dengan nada meremehkan. Begitu banyak orang yang datang, kita harus mempersiapkan diri dengan baik, kata Glare. Jika kamu merebutnya, itu akan menjadi kerugian. Rumor sebelumnya mengatakan bahwa kau adalah seseorang yang bisa dibandingkan dengan ketua tim Lin, sekarang aku lihat, kau jauh lebih rendah. Wajah Glare menunjukkan sedikit kesuraman. Dia selalu ingin mengalahkan Lin Yi dan membuat namanya terkenal di seluruh dunia. Namun setelah benar-benar berpapasan, dia menyadari masih ada jurang pemisah di antara mereka. Sekarang, dipanggil Afluo membuatnya makin marah dalam hati. Namun sebagai anggota kunci yang dibina oleh Hulk Rangers, Glare tidak cukup bodoh untuk termakan provokasi Afluo. Kita di sini untuk menjalankan misi kali ini. Akan ada banyak kesempatan untuk membunuhnya di masa depan. Pada saat ini, anggota yang melepaskan tembakan itu berkata dengan gembira. Saya menemukannya. Teriakan ini menarik perhatian semua orang. Orang-orang melihat bahwa di tangan pria itu, ada tas hitam, tampaknya berat tetapi tidak sebesar yang dibayangkan. Lin Yi dan Leon mengerutkan kening. Dalam hal ini, mereka berdua salah perhitungan. Kalau saja mereka tahu sebelumnya kalau Andi memilikinya, mereka pasti sudah mengambilnya sejak lama. Desir. Saat semua orang masih terkejut, tubuh Lin Yi berkelebat, melesat menuju anggota Hulk Rangers. Berniat merebut apa yang dipegangnya. Dalam pertarungan psikologis ini, Lin Yi tidak diragukan lagi berada di atas angin. Lin Yi bertekad bahwa di bawah ancaman nyawa, orang lain tidak akan berani bertindak gegabah, dan mereka pun tidak. Kecuali mereka adalah penganut aliran sesat yang fanatik, tidak ada seorang pun yang akan melakukan sesuatu yang gila seperti itu. Hati-hati, Glare bereaksi cepat, segera memperingatkan rekannya. Dan rekannya, yang tahu ia tidak dapat merespons tepat waktu, langsung melemparkan benda itu ke arah Glare. Setelah mendapatkan barang itu, wajah Glare menunjukkan senyum provokatif. Semuanya, maaf membuat kalian datang tanpa hasil. Kami sudah mendapatkan barangnya, selamat tinggal. Ledakan. Tiba-tiba, beberapa bom asap meledak tanpa disadari oleh semua orang. Asap tebal mengaburkan pandangan. Para anggota Hulk Rangers, yang mengandalkan taktik yang telah mereka rencanakan sebelumnya, segera kembali ke mobil dan melarikan diri pada kesempatan pertama. Sedikit yang tersisa mengesampingkan semua permusuhan dan pertahanan. Jika mereka terus bertarung sekarang, mereka punya masalah. Ketua Tim Lin, kali ini kamu salah perhitungan, Glare yang mencuri perhatian, kata Afluo dengan nada menyombongkan diri. Lin Yi mengangkat bahu dan berkata, aku tidak peduli, Brigade Garda Pusat tidak kekurangan hal-hal ini, tapi sungguh disayangkan kalian, tidak berhasil melakukan banyak hal pada awalnya, sekarang kalian kehilangan kesempatan seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya, Ketua Tim Lin, hari sudah mulai malam, saya permisi dulu. Afluo dengan santai berbalik, masuk ke mobil, dan pergi dengan anggun. Di sisi lain, Maldi dari klub Banteng Darah dan Samplai dari Asosiasi Gong Yuan menatap Lin Yi dengan dingin sebelum berbalik untuk pergi. Dengan demikian, hanya 4 orang yang tersisa di tempat kejadian. Dan Andi, pemimpin AK-4, telah terbunuh saat penggeledahan tubuh. Memiliki sesuatu dapat menjadi kejahatan tersendiri. Seseorang hanya dapat menanggung apa yang dapat ditanggungnya. Jika melebihi berat ini, maka akan menjadi bumerang. Adegan ini merupakan bukti terbaik. Karena berada di daerah gurun, perbedaan suhu siang dan malam lebih besar dari yang dibayangkan. Bersamaan dengan suasana yang tegang, suasana tampak akan membeku. Leon dan Krik keduanya merasa sedikit tegang. Mereka tidak tahu asal-usul pria berpakaian hitam itu atau apa yang akan dilakukannya, dengan ekspresi waspada di mata mereka. Melihat pria berpakaian hitam itu, Lin Yi tersenyum. Lalu di dalam mobil, dia mengeluarkan 2 kaleng bir dan melemparkan satu ke pria berpakaian hitam. Mobil ini dibeli sementara, tidak banyak alkohol yang bagus, minum sedikit untuk melepas lelah. Lin Yi membuka bir, lalu bersulang pada pria berpakaian hitam. Bersulang, teman. Melihat bir di tangannya, pria berpakaian hitam itu ragu-ragu selama beberapa detik, lalu membukanya. Meniru gerakan Lin Yi, dia mengangkat bir ke arahnya. Lin Yi tersenyum, memegang bir, dan meminumnya dengan lahap. Hanya dalam beberapa detik, dia menghabiskan semuanya dengan cukup berani. Lin Yi mengangkat tangannya yang besar, melemparkan kaleng kosong itu keluar,
lalu berbalik dan menyalakan mobil dengan mudah, terutama dengan halus. Bagi Lin Yi, sekalipun dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, itu tidak masalah, tidak perlu merasa sedih. Namun ini adalah kali pertama bertarung bersama pria berbaju hitam, dan rasanya cukup menyenangkan. Pemahaman diam-diam dalam kegelapan membuat Lin Yi merasa hebat. Sambil memperhatikan kepergian Lin Yi, lelaki berpakaian hitam itu melirik bir di tangannya, lalu berbalik menuju mobilnya. Dengan satu tangan di topengnya, mendorongnya ke atas, dia meraih birnya dan minum dengan lahap. Setelah selesai, seperti Lin Yi, dia melemparkan kaleng kosong itu ke udara. Kita tidak mendapatkan barangnya, sekarang bagaimana? Ekspresi Krik serius, misi ini belum selesai, kalau mundur, kita mungkin akan menghadapi penalti. Sekarang bukan saatnya mengkhawatirkan hal-hal ini. Leon mengepalkan tangannya, menggertakkan giginya. Ada yang lebih penting dari ini. Dia membawa mobilnya pergi, bagaimana kita bisa kembali? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.